Halo Bapak, Ibu, dan adik-adik lulusan sekolah dasar. Pertama-tama kami ucapkan selamat buat adik-adik yang telah lulus di jenjang pendidikan sekolah dasar. Dan pada saat ini juga kami dari SMPK Virgo Fidelis ingin menyampaikan informasi bahwa pendaftaran peserta didik baru telah dibuka untuk tahun pelajaran 2020-2021. Baik, pada video kali ini kami dari panitia penerimaan peserta didik baru ingin berbagi informasi tentang bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran peserta didik baru secara online. Jadi di sini kami dari SMPK Virgo Fidelis membuka dua jalur pendaftaran, yaitu jalur mandiri dan jalur online. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan HP Android. Oke, kita langsung saja ke caranya. Pertama, kita buka web browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Ya, seperti ini ya tampilan ikonnya Google Chrome. Kita klik saja ikon ini, kemudian kita isikan alamat website dari SMPK Virgo Fidelis. Di sini di kolom ini kita ketikkan saja di sini SMP. Nah, ini dia linknya, smpvirgofidelis.sch.id. Kemudian kita klik buka. Oke. Nah, kita sudah masuk di tampilan utama dari website SMPK Virgo Fidelis Maumere. Untuk melakukan pendaftaran secara online, silakan adik-adik atau bapak ibu menggulirnya ke bawah. Di sini dia untuk menu PPDB berada di bagian bawah. Oke, ini dia menunya. Jika kita sudah temukan menu ini, kita klik di sini ya, atau di kotak ini kita klik saja. Nah, kita akan masuk di tampilan PPDB online. Di sini kami juga memasukkan syarat pendaftaran, bisa Bapak Ibu lihat dan membaca syarat-syarat pendaftarannya, juga panduan pendaftarannya bisa diklik di sini ya, di menu ini selengkapnya. Untuk panduan pendaftaran silahkan klik di sini, silahkan dibaca dan dipahami. Oke, kita lanjut. Jika ingin melakukan pendaftaran, kita klik mulai daftar. Nah, di sini akan muncul menu form pendaftaran yang terdiri dari nama lengkap, alamat, nomor telepon, NISN, email, dan paspor. Jadi menu ini merupakan form atau formulir untuk membuat akun registrasi calon peserta didik baru ya. Di sini kita bisa mengisi nama lengkap sesuai dengan kartu keluarganya. Di sini kita isikan contoh saja nama saya ya. Kemudian alamat disesuaikan dengan kartu keluarga juga. Di sini saya tulis Lela. Di sini kalau bisa dilengkapi untuk alamatnya RT RW, kelurahan atau desa, kecamatan, dan kabupaten. Di sini hanya contoh, jadi saya singkat saja. Untuk nomor telepon dituliskan atau diketik nomor telepon atau diinput nomor telepon yang aktif. Kemudian silakan memasukkan NISN
bisa adik-adik atau bapak ibu melihatnya pada buku raport atau kartu NISN adik-adik. Di sini contoh saja saya memasukkan NISN-nya seperti ini. Ini hanya contoh. Untuk email, silakan adik-adik mengisi email atau email orang tua pun bisa. Di sini saya menggunakan email saya masukkan email. Kemudian kita masukkan paspor. Jadi buat pasportnya yang mudah diingat. Jadi untuk pasportnya tidak mesti harus paspor dari email kita. Jadi silahkan buat paspor baru yang mudah diingat. Nah, kegunaan dari kita mengisi akun registrasi ini, jadi jika ada terjadi kesalahan penginputan biodata form peserta didik baru, maka adik-adik dapat melogin ulang dengan menggunakan username dan password yang sudah kita input atau kita masukkan pada form pendaftaran ini ya. Di sini yang perlu adik-adik ingat yaitu NISN, email, dan paspor. Oke, jika semua sudah diisi, silakan adik-adik klik daftar. Oke, kita klik daftar. Maka akan ada informasi selamat datang ya. Seperti ini, kemudian kita klik formulir pendaftaran. Oke, silakan mengisi biodata adik-adik dengan lengkap sesuai dengan dokumen yang ada. Jadi data ini harus diisi dengan lengkap dengan sesuai data dokumen, misalnya KTP, akte kelahiran, ijazah atau sejenisnya ya. Oke, kita masukkan NIK. Di sini saya masukkan NIK seperti ini aja. Ini hanya contoh, silakan disesuaikan dengan kartu keluarganya. Kemudian masukkan NISN, karena NISN-nya sudah kita input pada form pendaftaran sebelumnya, maka dia sudah tercover di dalam sini ya, seperti ini ya, sudah ada. Kemudian untuk NIS tidak wajib diisi. Jika adik-adik atau bapak ibu ingin mengisi NIS, silakan mengisi nomor induk siswa yang tertera pada buku raport SD ya. Di sini saya contohkan saja 1, 2, 3 gitu. Jika sudah, kita mengisi tempat lahir. Di sini tempat lahir diisi, sesuaikan saja dengan akte kelahirannya. Kemudian kita mengisi tanggal, kita pilih, kita klik ya, kita pilih tanggalnya 6, kemudian kita klik lagi di sini. Oke, bulan 4 misalnya, tahun, misalnya 2009. Silakan masukkan jenis kelamin, sudah benar. Kemudian kita masukkan agama. Oke, jika sudah, status anak di sini anak kandung. Jadi disesuaikan saja, misalnya kalau anak kandung diinput anak kandung. Jika anak tiri atau anak angkat, silakan diinput anak tiri atau anak angkat ya. Jika sudah, kita masuk ke form berikutnya yaitu anak keberapa. Di sini saya menuliskan atau menginput anak kedua. Jumlah saudara kandung ada 3. Jumlah saudara 3. Tinggi badan misalnya 140 ya. 140. Berat badan contoh saja 40 kg. Cacat badan di sini mohon maaf ya jika adik-adik memiliki cacat badan misalnya pada tangan atau kaki atau lainnya, silahkan diisi. Di sini karena tidak ada, jadi saya kosongkan. Untuk berikutnya, pernah sakit. Kalau misalnya dalam setahun ini adik-adik mengalami sakit,
adik-adik bisa menginput menu ya dan mengisi nama penyakitnya, misalnya malaria, contoh saja. Itu kira-kira sakit itu di tanggal berapa ya, kita di sini kita input misalnya tanggal 12 bulan 2 2020. Kemudian lama sakitnya misalnya 1 minggu. Kemudian kita isi asal sekolah. Di sini asal sekolah yang dimaksud adalah asal sekolah SD ya. Di sini kita masukkan misalnya contoh saja SD Rumpurampe. Kalau misalnya statusnya SDI, SDN atau SDK, silakan diinput sesuai dengan dokumen yang ada atau buku raport. Jika sudah, kita kembali mengisi nama SD-nya, SD Rumpurampe. Ini hanya contoh ya. Kemudian alamat sudah tercover karena sebelumnya kita sudah menginput alamat tinggal. Di sini dusun, kita bisa mengisinya sesuai dengan kartu keluarga ya. Kemudian untuk RT-nya kita contoh saja RT 1 RW 2. Kemudian kelurahan Lela, kecamatan Lela, ini hanya contoh. Kemudian Kabupaten Sika, Provinsi NTT. Kemudian untuk telepon sudah diinput, email pun juga sudah. Kita masukkan data ayah. Silakan melihat data ayah. Untuk nama bisa dilihat pada akte kelahiran atau kartu keluarga. Di sini saya memasukkan nama ayah. Kemudian alamat. Kemudian usia. Kemudian agama. Pendidikan. Ini dimaksud pendidikan terakhir dari ayah ya. Di sini SMA, pekerjaan misalnya pensiunan. Penghasilan misalnya 3 juta. Untuk penulisan penghasilan ayah tidak menggunakan tanda titik ya, ditulis seperti ini saja tanpa menggunakan tanda titik. Oke, kita lanjut untuk mengisi nama ibu kandung. Kita isikan nama ibu kandung. Kemudian alamat. Usia ibu misalnya 52, agama. Kemudian pendidikan terakhir misalnya SMA, pekerjaan ibu misalnya ibu rumah tangga. Berikutnya untuk penghasilan kita kosongkan saja karena pekerjaan ibu adalah ibu rumah tangga. Untuk penghasilannya kita tidak perlu mengisi. Kemudian untuk data wali, jika calon peserta didik baru bertempat tinggal bersama wali, silakan Bapak Ibu atau adik-adik mengisi identitas dari wali tersebut. Misalnya di sini saya masukkan data walinya, yaitu nama, kemudian alamat misalnya Jalan Tekaiku, Kelurahan Nangameting. Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Oke, jika sudah, kita masukkan usia dari wali kita.
Di sini 33 tahun, agama Katolik, pendidikan terakhir wali, S1, pekerjaan misalnya wira swasta, penghasilan wali silakan diisi penghasilannya, misalnya 2.500.000. Nah, ini penulisan penghasilan juga tanpa menggunakan tanda titik. Oke, jika sudah, kita masuk pada menu atau pengisian prestasi ya. Di kolom prestasi ini kita bisa mengisi misalnya pada saat di sekolah dasar adik-adik pernah mengikuti lomba dan mendapatkan juara, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Silahkan diisi pada menu ini atau dalam kotak ini diisi, misalnya mengikuti lomba olimpiade tingkat kabupaten. Kabupaten Sika dan mendapatkan juara 1 misalnya. Nah, setelah adik-adik menginput, silakan adik-adik memasukkan dokumen atau file gambar, file foto yang membuktikan bahwa adik-adik benar mengikuti lomba dan mendapatkan juara 1. Misalnya piagam penghargaan ya, kalau misalnya ada silahkan dimasukkan dengan cara klik tanda hijau ini. Yang ini kita klik. Oke, kita pilih gambar, silahkan cari filenya. Di sini ada dokumen. Kemudian kita pilih di HP ini, kita pilih ini ya, kita pilih tanda garis 3 ini, kita klik di sini, kemudian kita pilih gambar untuk mencari dokumen yang membuktikan bahwa kita pernah mendapatkan juara 1 Olimpiade MIPA tingkat kabupaten. Misalnya contoh saja ini ya, saya berikan contoh saja ini, misalnya anggap saja ini dokumennya. Oke, jika sudah mengisi form pendaftaran ini dengan lengkap dan benar sesuai dokumen yang ada, kita klik menu simpan ya, yang ini klik saja menu simpan. Kemudian kita masuk ke menu print form pendaftaran. Di sini kita klik saja menu form print pendaftaran, print form pendaftaran maksudnya, maaf. Oke, maka dokumen itu sudah bisa kita cetak ya. Di sini karena kita menggunakan HP Android, jadi terlebih dahulu kita menyimpan ke dalam HP Android kita. Jadi di sini ada yang bulat ini yang bertuliskan PDF. Kita klik saja di sini. Kita klik. Oke. Kemudian kita unduh, pilih unduh. Nah, di bawah sini ada menu simpan ya, sebelah kanan kita di bawah. Kita pilih simpan. Oke, dengan begitu formulir pendaftaran ini sudah tersimpan pada HP Android adik-adik ya, atau bapak ibu. Jika sudah, kita back, bisa tekan tombol kembali pada HP Android kita. Kita tekan menu kembali. Jika ada muncul tampilan seperti ini, kita klik lagi
tombol backnya. Oke, maka kita kembali pada pengisian form berikutnya. Untuk form berikutnya yaitu atau menu berikutnya yaitu kita mengisikan atau mengupload dokumen ya. Di sini ada upload dokumen. Kita klik saja upload dokumen. Nah, dokumen yang harus kita upload diantaranya yaitu yang pertama adalah SKHU atau surat keterangan lulus dari SD yang membuktikan bahwa anak bapak ibu atau adik-adik telah lulus dari jenjang pendidikan sekolah dasar ya. Terus yang kedua adalah KTP orang tua bapak dan ibu, kemudian kartu keluarga, kemudian kartu NISN, kemudian akte kelahiran, berikutnya surat permandian bagi yang Nasrani, kemudian kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, jika ada bisa diupload ya. Jadi semua dokumen ini sebaiknya Bapak Ibu siapkan dulu file-filenya ke dalam HP Android dengan cara difoto. Pastikan file-file itu dalam bentuk file gambar ya, file JPEG atau PNG, dan tampilannya harus tampilan yang jelas. Oke, jika sudah, kita pilih menu upload dokumen yang ini ya. Kita pilih, kita klik upload dokumen. Kemudian kita masukkan di sini, kita berikan nama misalnya SKHU garing surat keterangan lulus SD ya, seperti ini. Kemudian kita klik pilih gambar, kemudian kita pilih dokumen, kemudian kita arahkan ke sini ya, ke garis 3 ini, kemudian kita pilih gambar. Di sini kita cari dokumennya yaitu SKHU. Di sini, nah ini dia, kita pilih SKHU, kemudian kita klik tambah. Oke, jika ada informasi data berhasil disimpan, maka data SKHU tadi yang sudah kita upload sudah tersimpan di database admin PPDB online SMPK Virgo Fidelis. Selanjutnya kita klik kembali untuk mengupload dokumen berikutnya. Nah, ini dia sudah masuk ya. Untuk SKHU atau surat keterangan lulus SD nya sudah masuk. Kemudian kita upload dokumen. Kemudian kita berikan nama di sini kartu keluarga ya. Kartu keluarga. Oh ya, yang perlu Bapak Ibu atau adik-adik ketahui bahwa file ini harus berukuran maksimal 900 KB ya. Tidak boleh lebih dari 1 mega. Jika lebih dari itu, maka dokumen yang kita upload akan ditolak oleh sistem. Oke, kita lanjut. Kita masukkan nama file kartu keluarga, kemudian kita pilih file. Kemudian kita kembali pilih menu dokumen. Kita cari dokumennya yaitu kartu keluarga. Nah, ini sudah ada ya kartu keluarganya. Kita klik saja di sini. Kemudian kita klik tambah. Nah, di sini sudah ada informasi data berhasil disimpan. Kemudian kita klik kembali. Kemudian kita kembali mengklik upload dokumen.
dokumen berikutnya yaitu KTP ayah, contoh saja ya. Sini saya memberikan contoh KTP ayah misalnya. Oh, di sini saya lupa memberikan atau memasukkan KTP ayah. Jadi anggap saja ini contoh saja, itu sebagai dokumen atau KTP ayah. Kemudian jika sudah, kita klik tambah. Oke, sudah muncul data berhasil disimpan. Kemudian kita klik kembali. Kemudian kita upload dokumen lagi. Yang berikut adalah KTP ibu. Kemudian kita pilih gambar, kita pilih dokumen, kita pilih KTP ibu, contoh saja ini. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih atau kita klik tambah lagi. Kemudian kita klik kembali. Nah, di sini semua dokumen sudah masuk. Kemudian kita upload dokumen lagi. Kita berikan nama, misalnya akte kelahiran ya. Kelahiran. Kemudian kita pilih gambar, pilih dokumen, masukkan ini akte kelahirannya, contoh saja. Kemudian klik tambah lagi, klik tambah. Kemudian kita klik kembali. Kita kembali mengupload lagi dokumen, yaitu berupa kartu Indonesia Pintar jika ada. Kalau tidak ada, tidak usah diupload. Di sini keep ya, kita berikan nama keep. Kemudian kita cari dokumennya. Ini dia dokumennya. Kemudian kita tambah. Kemudian kita kembali. Kemudian kita upload dokumen lagi. Dokumen terakhir adalah surat permandian ya. Surat permandian. Nah, untuk surat permandian ini bagi peserta didik yang beragama Nasrani. Di sini kita kembali cari gambarnya, kita cari gambarnya, pilih file, kemudian dokumen, kemudian kita cari surat permandian. Anggap saja surat permandian yang ini. Oke, jika sudah, kita klik tambah. Nah, di sini ada informasi data berhasil disimpan. Oke, jika semua dokumen sudah diupload, formulir pun sudah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dokumen, dan print form pendaftaran pun sudah di save ke dalam HP Android kita. Selanjutnya kita klik keluar. Jadi proses penguploadan dokumen merupakan proses terakhir dari pendaftaran peserta didik baru secara online ya. Kita klik keluar. Ini dia ya, kita klik keluar. Kemudian jika ada informasi seperti ini, kita klik OK. Nah, seperti itu adik-adik atau Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran peserta didik baru secara online. Oke, di sini saya akan memberitahukan misalnya pada saat tadi kita menginput atau mengisi form pendaftaran ternyata masih ada kesalahan penginputan misalnya. Maka kita kembali pilih menu yang ini ya. Untuk merubah dokumen yang salah kita input tadi, kita pilih menu ini. Kemudian kita pilih login. Nah, ini dia. Kita login lagi. Nah, di sini untuk username yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita harus mengingat username-nya yaitu berupa email atau NISN. Di sini
saya masukkan email yang sudah saya registrasikan tadi, yaitu seperti ini ya. Oke, bisa juga menggunakan NISN yang sudah kita registrasikan di form pendaftaran tadi. Kemudian kita masukkan paspor yang sudah kita registrasikan di form pendaftaran. Oke. Jadi pada saat kita mengisi form pendaftaran tadi, untuk user dan password, untuk email dan password serta NISN harus diingat ya, sehingga misalnya terjadi kesalahan penginputan pada form pendaftaran atau formulir pendaftaran, silakan adik-adik atau bapak ibu untuk melogin kembali dan mengisi atau mengubah data yang sudah kita input, atau mengubah kesalahan data yang kita input tadi. Jika sudah mengisi username dan password, kita klik login. Maka kita kembali masuk pada form pendaftaran kita ya. Di sini kita bisa klik kembali formulir pendaftarannya, ini seperti kita klik di sini. Kemudian misalnya saya salah menginput pada nama ya, saya tidak menginput dengan lengkap. Di sini saya harus merubahnya, misalnya saya menambahkan nama yang sesuai dengan akte kelahiran atau kartu keluarga. Nah, jika sudah melakukan perubahan data dengan benar, kembali kita menyimpan perubahan yang terbaru ini ke dalam HP Android kita ya, dengan cara kita mengklik tombol simpan yang ini ya. Kita klik, kemudian kita harus pilih menu print form pendaftaran. Kita harus mencetak lagi ya, mencetak form pendaftaran yang baru ini, baru kita ubah, kan memang ada pembaharuan di dokumen ini. Kemudian kita pilih yang bulat ini, yang ada tulisan PDF, kita klik saja di sini untuk menyimpan dokumen ini ke dalam HP Android ya. Kemudian kita klik unduh. Oke, kemudian kita berikan nama. Di sini saya berikan nama new misalnya, untuk membedakan dokumen awal tadi, dokumen yang sudah kita simpan dan ternyata hasilnya salah penginputan, jadi kita membuat baru. Jadi untuk membedakan antara formulir yang baru kita rubah dan formulir yang salah, di sini saya memberikan nama new ya, untuk membedakan nanti filenya, untuk agar kita mudah mencari file tersebut. Oke, jika sudah merubah namanya, kita klik simpan. Oke, dengan begitu formulir yang sudah kita rubah atau kita ganti sudah tersimpan di dalam HP Android kita. Kemudian kita keluar dari PPDB online ini dengan cara saya klik di sini. Oke, kemudian saya klik tanda silang ini ya, kita keluar ya. Oke, jika sudah kita back, kita akan mencari dokumen yang sudah kita simpan ke dalam HP Android. Di sini filenya akan tersimpan di pengelola file. Kita pilih pengelola file, kemudian pilih dokumen, kita melakukan pencarian file ya. Di sini saya cari, kita masukkan kata kuncinya adalah cetak hasil ya. Coba kita lihat. Kemudian kita klik telusuri. Nah, di sini sudah ada ya, sudah muncul. Jadi di sini banyak sekali cetak hasil ujian. New. Oke, ini dia yang terbaru yang sudah kita
rubah datanya. Nah, file ini yang akan adik-adik atau bapak ibu pindahkan ke laptop atau komputer untuk di print out. Nah, jika di rumah tidak memiliki print out, silahkan bawa saja filenya ke rental percetakan di kota Maumere ya. Silahkan dicari saja. Oke, jika sudah kita saya close saja. Oke Bapak Ibu dan adik-adik, hanya itu saja informasi dari kami. Semoga video saya ini bermanfaat dan buruan mendaftarkan anak Anda di Lembaga Pendidikan SMPK Virgo Fidelis sebelum pendaftaran kami tutup. Oke, sekian dulu dan terima kasih.